teman-teman nanti bisa menggunakan aplikasi berbasis desktop, menggunakan SEB yang teman-teman biasa gunakan mungkin. Kemudian yang tidak mempunyai perangkat laptop bisa menggunakan Android. Nah, untuk tampilan mungkin nanti lebih enak di laptop ya karena lebih besar. Mungkin ada soal-soal yang panjang gitu. Itu mungkin lebih enak di laptop untuk dibaca. Tapi nanti akan kita coba sediakan 2 perangkat itu untuk teman-teman yang tidak ada perangkat laptop. Jadi mohon disiapkan yang pertama yaitu koneksi internet. Ya, kalau teman-teman sekarang sudah live nonton live di YouTube berarti sudah ada koneksi internet. Kemudian pastikan kuotanya ada ya teman-teman ya. Nanti jangan sampai ketika mengerjakan kuotanya habis tinggal berapa MB gitu misalnya. Silakan dicek terlebih dahulu. Kalau belum ada kuota silakan dibeli dulu kuotanya untuk memastikan besok sudah aman. Kemudian file yang disiapkan ini untuk yang desktop, ada nanti di kartu tes, teman-teman bisa unduh ya, di linknya ada di kartu tes, nanti unduh file CPT dan file SEB-nya. Kemudian saya langsung ke peserta. Nah, di sini nanti peserta atau teman-teman bisa langsung login ke aplikasi. Ketika sudah install, nanti login menggunakan akun dan password yang ada di kartu tes. Setelah itu, teman-teman bisa melihat jadwal ujian di setelah login. Seperti ini tampilannya, ya seperti ini. Ini contoh saja. Nanti ada nama, kemudian nama ujiannya apa, kemudian waktu. Kemudian kalau sudah masuk ke waktu ujian, nanti akan muncul tombol buka ujian. Nah, ini hanya bisa dibuka ketika sudah masuk waktu. Seperti yang teman-teman lihat, kalau sekarang teman-teman sudah login, atau bahkan yang misalnya sudah ada yang install dan sudah login, nanti akan muncul jadwal hari ini, yaitu simulasi. Nanti akan muncul jamnya. Kita lihat saja. Ini tampilan. Nah, teman-teman nanti tampilannya akan seperti ini. Ya. Jadi ketika sudah membuka SEB, nanti akan muncul halaman seperti ini. Tapi ini harus login dulu. Jadi login menggunakan akun yang ada di kartu tes. Silakan dicek dulu kartu tesnya. Bagi yang belum mendownload, silakan di-download dulu. Karena untuk aplikasi desktop ini harus ada yang diinstal sebelum masuk ke sini. Saya coba keluar dulu, kemudian saya coba login kembali. Ini nomor akun pendaftaran, nomor pendaftaran peserta, nomor peserta atau nomor pendaftaran masing-masing yang ada di kartu tes. Kemudian passwordnya juga ada di kartu tes. Silahkan dilihat masing-masing ya sesuai dengan yang ada di kartu tes. Saya paste saja di sini. Kemudian harus klik fakta integritas. Kemudian klik selanjutnya. Nah, ini jadwalnya kalau sekarang belum terbuka ya teman-teman. Jadi akan dibuka jam 10.30 WIB. Di sini ada hitungan mundur dan semuanya waktu WIB. Jadi kalau di WIB itu 10.30, kalau di Wita, Bali dan sekitarnya itu berarti jam 11.30 waktu lokal karena ini serentak. Dan jika ada di Papua misalnya berarti jam 12.30. Nanti akan terbuka tombolnya. Kemudian nanti kalau sudah masuk jadwal, misalnya di sini udah 0000, maka teman-teman silahkan klik refresh untuk memunculkan tombol buka ujiannya. Nah, kita kembali lagi ke panduan. Nah, setelah tombol ujian terbuka, maka teman-teman bisa lihat detail ujiannya, waktu mulai kapan, durasinya berapa lama. Teman-teman nanti pastikan waktu durasinya sudah bisa dibaca dulu waktu durasinya, jangan sampai nanti kelewat ya teman-teman durasi mengerjakannya. Kemudian token, karena ini di domisili masing-masing, token nanti otomatis dari sistem ya teman-teman, jadi tidak perlu menginput token otomatis dari sistem. Kemudian ketika klik mulai ujian, maka teman-teman akan dimunculkan layar seperti ini. Nanti kita coba jam 10.30 ketika jadwal ujian jadwal simulasi sudah terbuka. Jadi di bagian atas ini yang ditutup ini ada nama ujiannya. Jadi nanti nama ujiannya simulasi PPSB. Kemudian
teman-teman perhatikan sisa waktu. Jadi untuk sisa waktu ini akan, jika waktu sudah habis, maka lembar soal ini akan tertutup otomatis, teman-teman. Jadi ketika 0,00000, maka ini akan tertutup otomatis dan jawaban-jawabannya tetap tersimpan. Jadi ketika ada 44 soal, teman-teman baru menjawab 20, ternyata waktu habis, maka yang terkirim atau yang nanti akan dihitung sebagai nilainya adalah yang 20 saja, karena yang lain belum terjawab. Nah, bagaimana untuk jika waktu masih ada tetapi sudah selesai semua, teman-teman tidak perlu menunggu sampai selesai, tetapi bisa klik tombol selesai. Nah, di sini tidak ada tombol selesai. Untuk meminimalisir kesalahan klik, tombol selesai hanya ada di nomor terakhir. Jadi kalau nomor terakhirnya 44, maka tombol selesai akan muncul di sini, tombol selesai ujian. Jadi soal selanjutnya ini akan berganti tombol selesai. Jadi hati-hati ketika next terus di sini, maka nomor terakhirnya akan berubah menjadi selesai ujian. Tapi ketika diklik nanti akan ada konfirmasi, tidak perlu khawatir sebenarnya. Nanti akan ada konfirmasi. Setelah ini kita akan contohkan, teman-teman. Oke, setelah itu terkait waktu, kemudian terkait layar navigasinya, di sini ada nomor soal. Ada soalnya. Kemudian di sini ada navigasi, teman-teman bisa klik nomor soalnya, atau kalau selanjutnya berarti nanti akan pindah ke nomor 2 dan seterusnya. Tapi kalau teman-teman mau loncat, bisa loncat-loncat di sini, bisa balik lagi ke atas, bisa sesuai dengan keinginan teman-teman mau buka nomor berapa. Setelah itu di sini juga ada kolom jawaban, teman-teman bisa coba klik di sini. Kemudian ada tombol ragu-ragu untuk menandai soal-soal yang teman-teman belum yakin jawabannya benar atau tidak gitu ya. Udah yakin atau belum, bisa tandai ragu-ragu, nanti nomor soal akan kuning. Nah, bagaimana ketika teman-teman mau mengganti jawaban? Jadi misalnya sudah klik A, tetapi teman-teman mau merubah menjadi C, tinggal diklik C saja. Ya, tinggal diklik ulang. Kemudian jika mengganti lagi, tinggal diklik lagi. Kemudian terkait dengan warna. Jadi warna hijau ini artinya soal sudah terjawab dan sudah tersimpan di server. Jadi jika nanti ada listrik mati, kemudian tiba-tiba paket data habis, ya kan tidak bisa menyimpan data lagi. Nah, semua yang sudah warna hijau ini artinya sudah aman. Jadi teman-teman ketika misalnya tiba-tiba laptopnya mati atau listrik mati, nanti ketika nyala kembali maka akan melanjutkan di nomor 21 karena nomor 1 sampai nomor 20 ini sudah hijau. Seperti itu. Jadi pastikan teman-teman kalau menjawab semua, pastikan semua soalnya sudah warna hijau. Ya. Jadi kalau misalnya sudah diklik tetapi tidak berubah menjadi warna hijau, silahkan tutup dulu aplikasinya, cek koneksi internet teman-teman apakah stabil atau tidak. Intinya ketika sudah warna hijau berarti sudah aman. Silahkan nanti teman-teman praktekkan ketika simulasi. Sudah berwarna hijau atau belum soal-soalnya, seperti itu. Ketika sudah dijawab ya. Nah, warna putih ini berarti belum dijawab, nanti ada warna biru, artinya teman-teman sedang di nomor tersebut. Tampilan seperti ini, nanti ada muncul 3 ujian, berarti besok ada muncul 3 ujian. Yang pertama sesuai dengan etika tes, kepesantrenan dan bahasa, kemudian TPA, dan ujian yang terakhir yaitu akademik sesuai dengan bidang studi masing-masing, jurusan yang dipilih. Ini soalnya tadi. Kemudian ini yang tampilan dalam format dalam device Android. Jadi teman-teman silahkan siapkan Android-nya. Kemudian tampilannya akan seperti ini nanti. Bisa diunduh melalui Play Store. Linknya ada di akun pendaftaran. Kemudian ini simpel saja teman-teman. Nanti login, kemudian akan muncul ujian-ujian yang tersedia sesuai dengan plotting dari admin pusat. Ini soal
soal seperti ini untuk yang Android ya teman-teman, bisa dilihat yang bagian atas ada judulnya. Dan di sini ada mapelnya karena nanti ada beberapa mapel yang diujikan. Kemudian di sini ada navigasi soal. Kemudian di sini ada sebelumnya dan selanjutnya. Seperti biasa, nomor kirim ujian ada di soal nomor terakhir. Ada tombol ragu-ragu juga seperti ini untuk tampilan Android. Jadi jika soalnya panjang, nanti akan ada scroll. Jadi teman-teman bisa men-scroll soalnya. Dimohon untuk menyesuaikan dengan ini. Jika teman-teman menggunakan Android, RAM 2 GB atau lebih. Kemudian minimal Android Lollipop. Untuk kebutuhan dasar CPT menggunakan laptop, RAM 4 GB atau lebih, Windows 7 atau 8 ya, atau 10 bisa. Kemudian save exam browsernya nanti linknya sudah ada di kartu ujian, kartu tesnya. Kira-kira seperti itu. Jadi kita langsung masuk saja ke simulasi. Sebelum simulasi kita lihat dulu ya teman-teman di sini. Kita lihat dulu, nanti simulasinya setelah terbuka saja. Kita coba cara installnya setelah ini. Jadi sini ada hitungan mundur, teman-teman, ada jam 10.30 ya dibukanya, sekarang jam 10.29, 15 detik lagi bisa dibuka. Tapi untuk simulasi ini kita buka sampai sesi ini berakhir, jadi teman-teman masih bisa nyoba nanti ketika sudah berakhir live ini. Masih dibuka sampai sore. Nah, hitungan mundurnya sudah 0000 ya teman-teman, bisa di sini ada instruksi, silahkan klik tombol refresh jika ujian sudah masuk jadwal, klik refresh saja. Nah, di sini sudah muncul buka ujian ya teman-teman. Nanti kita akan perhatikan setelah proses instalasi, cara instalasinya. Sampai sini berarti ini panduannya cukup sampai di sini. Kita akan coba simulasi. Yang pertama yaitu cara instalasinya. Jadi untuk yang desktop ini tidak langsung dibuka di browser seperti ini ya teman-teman untuk ujiannya, tapi teman-teman diwajibkan menggunakan Save Exam Browser. Nah, kalau teman-teman lihat di kartu tes, bentar, di kartu tes teman-teman, nah di sini di bagian bawah ya, ini bagian atas nggak ditampilkan karena terkait username password. Di bagian bawah ini teman-teman bisa lihat link untuk mengunduhnya. Ada bit.ly seleksi PPSP 2022. Nah, kalau teman-teman klik di sini, maka akan diarahkan ke halaman untuk mengunduh file aplikasi berbasis desktopnya, aplikasi CPT-nya. Nah, di sini ada tanda berseru nih, jadi mohon dibaca terlebih dahulu. Jadi teman-teman tidak langsung unduh CPT PPSP 2022 ini, tapi teman-teman dimohon untuk membaca ini terlebih dahulu. Jadi silahkan buka, kemudian baca. Ya. Untuk CPT versi laptop, unduh Save Exam Browser, linknya ada di sini, di copy, atau teman-teman bisa langsung cari saja ya, cari saja Save Exam Browser. Nah, kemudian download. Atau kalau mau ikut link tadi, tinggal di copy linknya di sini, di paste tadi saya sudah copy, enter, maka akan diarahkan ke halaman download. Nah, ini jangan sampai kelewat langkah ini agar bisa membuka file yang tadi. Jadi kalau langkah ini kelewat, teman-teman tidak bisa membuka file CPT-nya. Nah, ini diarahkan untuk mendownload tergantung dengan kecepatan teman-teman, kecepatan internetnya. Kita tunggu sebentar. Ketika sudah selesai, maka sambil nunggu mungkin teman-teman bisa langsung buka, kita baca lagi instruksi selanjutnya. Jadi setelah download terus diinstal Save Exam Browser-nya, diinstal, kemudian buka file CPT PPSP 2022. Kemudian untuk membuka aplikasi gunakan password PPSP 2022. Nah, ini ada password juga di sini, nanti teman-teman harap dibaca dulu bagi yang belum install. Nah, setelah itu sambil menunggu proses download, teman-teman bisa lihat panduannya. Di sini ada panduan instalasi Save Exam Browser. Seperti biasa, mungkin teman-teman sudah biasa ya, kalau di sekolah mungkin juga menggunakan ini. Yang pertama tadi kita sudah lakukan ya, mengunduh file Save Exam Browser menggunakan link ini atau link yang tadi ada di panduan, sama saja. Kemudian ini sudah selesai download, tinggal di Save Exam Browser ya, double klik.
Kemudian ketika di double klik nanti akan muncul seperti ini teman-teman. Saya sudah menginstal. Jadi nanti teman-teman bisa coba install. Bagi yang ada kendala mungkin bisa tanya saudara yang lebih paham komputer ya. Kan masih ada waktu hari ini. Install aplikasi Save Exam Browser, kemudian nanti muncul tombol seperti ini, klik next saja. Kemudian kalau minta agreement atau persetujuan, klik setuju ya. Ketika setuju, kemudian klik install, maka tinggal ditunggu proses instalasinya sampai selesai. Nah, terakhir setelah install selesai, teman-teman pastikan cari Save Exam Browser seperti ini di start ya. Start, kalau sudah muncul seperti ini, maka artinya teman-teman sudah berhasil install Save Exam Browser-nya, sudah ready. Nah, ini proses instalasinya. Kemudian, jadi ketika membuka, setelah install selesai, sudah teman-teman ya, kembali lagi ke sini. Kembali lagi ke sini, CPT PPSP ini siapkan, teman-teman sudah download, kemudian di double klik atau klik kanan open with Save Exam Browser. Ya, ini download dulu, kemudian klik kanan dan Save Exam Browser. Jadi ketika teman-teman buka, nanti akan muncul window seperti ini. Nah, silahkan masukkan password aplikasi PPSP 2022. Seperti ini teman-teman. Jadi di simulasi ini nanti teman-teman punya siapkan file seperti ini, kemudian double klik ya, double klik. Ini saya tidak double klik karena kalau saya membuka SCP nanti akan semua tertutup, termasuk zoom-nya akan tertutup ya teman-teman. Jadi silakan nanti dicoba kalau menggunakan komputer yang sama, maka aplikasi lainnya akan tertutup. Jadi ketika CPT memang hanya untuk CPT itu saja. Jadi nanti bisa dicoba, mungkin kalau ada 2 perangkat silakan dicoba di perangkat satunya. Kalau memang belum ada perangkat bisa dicoba setelah sesi ini berakhir. Nah, ketika double klik maka akan muncul seperti ini. Nah, nanti ujung-ujungnya akan muncul halaman seperti ini ya. Seperti yang tadi saya contohkan. Kemudian akan diminta nomor akun dan password. Jadi kalau yang ini sama semua PPSP 2022. Password aplikasi ya, password aplikasi PPSP 2022 sama semua. Tetapi ketika sudah masuk ke CPT-nya, teman-teman silahkan gunakan yang ada di sini, kartu tes. Jadi nomor akun, ini kartu tes teman-teman. Di sini ada akun CPT, nomor akun dan passwordnya. Kira-kira seperti itu. Nah, kita coba langsung saja yang kita coba langsung buka ini ya, buka ini, kemudian nanti akan muncul halaman seperti ini. Saya akan log out, saya login lagi. Silakan teman-teman gunakan yang ada di kartu tes. Bagi yang ada perangkat lain, login, kemudian selanjutnya buka ujian, tokennya otomatis. Nah, timer sudah berjalan teman-teman di sini. Timer sudah berjalan, kemudian kalau teman-teman mau memperbesarkan huruf, jika ada yang merasa kurang besar, bisa klik di sini atau klik di sini. Cukup kecil, berarti tengah-tengah aja ya, yang sedang. Kita akan coba. Oh iya, di sini untuk simulasi memang tidak dibuat hijau ya. Jadi teman-teman silahkan dicoba dulu. Ya, untuk simulasi nanti teman-teman bisa coba, kita akan sesuaikan lagi teman-teman. Jadi bisa dicoba-coba di sini. Akan kita contohkan setelah ini, kita akan coba yang Android dulu ya teman-teman. Kita coba Android dulu. Nanti kita akan coba lagi yang bagian simulasi ini ya. Oke, kita contohkan yang Android. Jadi intinya teman-teman bisa buka, kemudian bisa menjawab pertanyaannya ya. Untuk simulasi kita akan segera buka untuk yang versi desktop. Ini kebetulan belum dibuka sehingga warnanya belum hijau. Kita akan coba buka sebentar lagi. Nah, sambil menunggu, kita akan coba versi desktopnya teman-teman, versi Androidnya.
Nah, untuk versi Android, teman-teman bisa langsung saja download di Play Store. Saya akan coba share screen. Ini sudah muncul teman-teman ya. Bisa dilihat. Kemudian untuk instalasi bisa masuk ke Play Store saja. Kalau belum ada linknya, nanti cari CBT PPSP. Kemudian klik buka kalau sudah install. Kalau belum install dulu. Kalau sudah install, jadi langsung saja klik buka. Kemudian silakan login menggunakan akun yang ada di Karutas seperti biasa. Saya akan contohkan juga 210. Nah, ketika login teman-teman akan melihat jadwalnya di sini. Kemudian klik saja mulai kerjakan. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Ini navigasi soalnya. Kemudian ini jawabannya. Ini bisa klik ragu-ragu. Bisa loncat-loncat juga teman-teman ya. Nanti pastikan sebelum selesai bisa diklik-klik dulu apakah sudah terjawab atau belum. Nah, seperti ini caranya. Nah, tombol selesai ada di nomor terakhir. Saya geser dulu di nomor terakhir. Nah, ini ada selesai ujian. Bisa diklik, batal dulu ya. Batal dulu. Teman-teman bisa coba juga di sini. Oke. Kira-kira seperti itu untuk demo aplikasinya. Mungkin ada tambahan dari Mas Agung dan Mas Heri. Sambil akan saya siapkan untuk yang simulasi desktopnya sebentar lagi, mungkin 5 menit kita akan simulasi yang desktop. Ini kita sudah simulasi yang Android. Tambah sedikit Mas Najib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Untuk di PPSB kita tidak ada tidak menggunakan kamera. Hanya saja nanti saat pelaksanaan ujian itu halaman ujiannya itu akan atau aplikasi yang dibuka itu akan tercapture secara otomatis by sistem. Jadi sebisa mungkin teman-teman ketika sedang ujian itu kerja sendiri, tidak bekerja secara kelompok karena ini adalah individual test dan sebisa mungkin sesuai dengan jadwal. Kemudian tadi yang seperti disampaikan oleh Pak Direktur bahwa di CBT sudah diatur sedemikian rupa ketika nanti terjadi kendala mati listrik atau internet putus saat ujian itu jawaban tidak akan hilang dan tetap tersimpan secara otomatis, dan harap nanti bisa menghubungi ke kontak person yang ada di buklet PPSB seperti itu ketika teman-teman terkendala sesuatu hal saat pelaksanaan. Mungkin tambahan itu saja sih Mas Najib dari saya. Baik Mas Agung, saya akan coba lanjutkan untuk simulasi versi desktopnya. Saya tutup dulu share screen yang versi Android. Jadi saya ulangi lagi. Jadi ketika sudah muncul tombol buka ujian, silakan klik, kemudian klik mulai ujian. Nanti teman-teman akan melihat soal seperti ini. Kemudian ada tombol jawaban. Jadi ketika sudah mengklik jawaban, teman-teman bisa lihat di sini warnanya sudah berubah menjadi hijau. Jadi teman-teman yang tadi mencoba, silakan dicoba lagi. Tadi belum dibuka teman-teman ya. Sekarang sudah dibuka. Nah, silakan dicoba. Saya sudah berwarna hijau. Untuk ragu-ragu, silakan klik di sini ragu-ragu. Jadi meskipun sudah menjawab ya, tetapi saya kurang yakin dengan jawaban nomor 7, maka saya klik ragu-ragu. Tetapi teman-teman tidak perlu khawatir, ketika klik ragu-ragu ini tidak menghilangkan jawaban. Jadi misalnya waktu sudah selesai atau teman-teman sudah menyelesaikan soal tetapi masih ada yang kuning, ini tidak masalah asalkan teman-teman sudah menjawab.
Cuman kalau ditandai kuning doang ya, di sini tandai kuning tok tetapi tidak dijawab, berarti ini ya belum terjawab soalnya. Tapi kalau ini ditandai kuning tetapi sudah dijawab, maka di sini akan terjawab. Sudah terjawab ya, sudah tersimpan di server. Saya hilangkan saja ragu-ragunya. Nah kalau saya hilangkan ragu-ragunya jadi putih kembali ya, jadi abu-abu kembali. Karena belum dijawab. Ya lebih amannya teman-teman sebelum mengirim jawaban pastikan dulu, atau yang kuning hilangkan dulu deh ya. Kalau ini kan misalnya ada kuning-kuningnya. Kuning-kuning. Dan teman-teman mau ngirim jawaban, maka teman-teman pastikan dulu yang kuning-kuning ini dihilangkan dulu biar ketahuan mana yang sudah jawab atau mana yang belum. Kalau seperti ini kan belum ketahuan. Saya coba ragu-ragu dulu. Nah, kalau seperti ini kan masih kuning ya, masih ragu-ragu. Teman-teman masih tandain ragu-ragu. Kalau sudah selesai dan waktu masih ada, coba hilangkan aja ragu-ragunya. Biar ketahuan nomor berapa sih yang belum terjawab. Nah, ini ketahuan nih, nomor 6 sudah terjawab, nomor 11, 15 ini belum terjawab. Nah, mohon diingat untuk ragu-ragu ini hanya berlaku saat sedang membuka. Jadi misalnya nanti tiba-tiba listrik mati, kemudian teman-teman membuka lagi, maka tanda ragu-ragu ini tidak akan muncul lagi ya. Jadi nanti teman-teman bisa tandain lagi. Jadi berlaku hanya kayak semacam coretan saja, coret kalau di kertas. Jadi kalau ganti kertas, kalau misalnya listrik mati kan ganti kertas. Jadi ibaratnya seperti itu. Jadi kalau ganti kertas maka ketika membuka lagi ini juga akan hilang, baru lagi. Tapi jawaban yang sudah hijau ini tetap aman. Kita akan contohkan teman-teman, misalnya anggap saja saya terputus koneksinya, kemudian saya akan buka lagi. Nah, maka jawaban yang tadi sudah saya jawab, soal-soal yang sudah saya jawab tadi akan tetap berwarna hijau. Teman-teman tinggal melanjutkan, dan timernya juga tinggal 24 menit ya, bukan 30 menit lagi. Karena tadi saya sudah memakai waktu selama 5 menit. Silakan teman-teman bisa coba. Nah seperti itu kira-kira. Jadi setelah itu ya, kalau sudah yakin selesai, sebenarnya teman-teman tidak wajib menjawab semua soal ya. Kalau sudah selesai, tombol klik selesai di sini, klik selesai, nanti akan muncul informasi seperti ini. Jadi teman-teman masih ada waktu 24 menit lagi. Kemudian kalau belum yakin cancel saja, nanti akan dikembalikan lagi. Saya akan coba klik selesai ya. Jadi di sini juga ada keterangan Anda sudah menjawab 6 dari 20 soal ya. Jadi teman-teman pastikan sudah berwarna hijau, kemudian klik selanjutnya. Kalau sudah yakin, anggap saja memang saya mau menjawab 7. Jadi yang lain tidak saya jawab, tapi saya akan kirim. Klik selesai ujian. Kemudian di sini akan muncul waktu sisanya berapa, sisa waktunya berapa, kemudian ada keterangannya 7 dari 20 soal. Jadi 13 tidak dijawab memang. Mungkin. Kita ini contoh saja. Jadi harapannya teman-teman nanti menjawab semua soal. Ya. Jadi menjawab 20 dari 20 soal, misalnya seperti itu. Klik yakin. Kemudian kalau sudah yakin, benar-benar yakin, klik selesai. Ini teman-teman tidak bisa membuka ujian ini lagi meskipun ada yang belum dijawab. Ya. Meskipun waktunya meskipun ada yang belum dijawab, tapi kalau teman-teman sudah yakin menyelesaikan, maka tidak akan bisa dibuka lagi. Ini telah dikerjakan. Nanti nilainya akan diumumkan untuk yang berhak lolos ke seleksi tahap wawancara, seperti itu. Kira-kira seperti itu untuk simulasi dari kami. Bisa dicukupkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mas Heri.